Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Anom Tutorial. Setelah beberapa bulan kita tidak upload video dikarenakan banyak sekali pekerjaan yang harus kita selesaikan. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba merubah tema dari channel Anom Tutorial ya, yang semulanya kita membahas tentang tutorial step up, step down dan lain-lainnya dari barang-barang bekas yang pada akhirnya hanya akan menjadi rongsokan di rumah karena tidak tahu mau dijual kemana ya, karena tidak laku juga. Nah, di sini saya akan merubah tema channel ini yang semula dari tutorial. Kemudian kita akan mencoba di sini memperbaiki barang-barang jadul ya, atau barang-barang rusak seperti laptop atau merakit PC atau memperbaiki sebuah handphone dan lain-lainnya. Kemungkinan dengan tutorial seperti ini akan lebih bermanfaat ya buat sobat-sobat sekalian yang mungkin sudah memiliki laptop jadul yang sudah lama tidak terpakai dan belum bisa upgrade ke laptop yang lebih mumpuni. Sayangnya jika harus kita buang atau kita jual kerongsokan, mending kita perbaiki. Nah, di sini saya memiliki satu buah laptop Asus, maksud saya Axio dengan tipe Neon MNC. Laptop ini saya dapatkan dari salah seorang sahabat saya dengan kondisi mati total atau kosongannya, tidak ada charger. Saya tidak tahu laptop ini apakah masih menyala atau tidak. Nah, langkah pertama tentu saja kita akan melihat ya kondisi dari laptop ini dengan melihat umumnya sebuah laptop dengan jenis-jenis jadul ya. Tentu untuk casing bagian belakang terdapat untuk casing-casing yang bisa kita buka ya untuk melihat komponen-komponen di dalam. Di sini ada bagian casing pada bagian bawah yang bisa kita buka untuk melihat prosesor, RAM, dan lain-lainnya. Kemudian di sini juga terdapat untuk storage atau HDD. Terserah ya nanti mau kita pasang HDD atau SSD. Oke, kemudian kita coba membuka atau melihat kondisi dari laptop ini ya. Apa saja yang perlu kita beli untuk memperbaiki dari laptop ini. Nah, untuk lebih amannya terlebih dahulu kita lepas ya untuk baterainya. Namun sebenarnya tidak berpengaruh karena saya yakin ya untuk baterai ini sudah kosong karena lama sekali ya. Menurut dari si pemilik, laptop ini tidak dipakai hampir 5 tahun ya, dibiarkan terbengkalai. Nah, inilah anaknya laptop-laptop zaman dahulu ya. Untuk melihat storage seperti HDD dan RAM, kita tidak perlu membuka keseluruhan dari casingnya ya. Kita cukup membuka bagian-bagian tertentu, maka kita bisa melihat komponen yang kita lihat. Dan di sini bisa dilihat ya untuk HDD-nya tidak ada atau kosong, mungkin sudah dilepas dari si pemilik. Oke, kita tutup. Oke, kemudian kita buka bagian yang kedua, bagian dimana posisi RAM dan prosesor berada ya. Di sini untuk bautnya ada 3 ya, kita lepas terlebih dahulu. Nah, di bagian sini jika terdapat kotoran, debu atau apa ya karena lama tidak dipakai, sebaiknya kita bersihkan menggunakan thinner atau yang lainnya ya.
Kemudian di sini untuk melihat DPD ROM-nya kita tekan ya, kita dorong besi berwarna putih ini ya untuk melepas DPD ROM dari laptop ini. Nah, maka DPD ROM akan terlepas seperti ini. Oke, mungkin next video akan kita beli caddy ya untuk mengganti DPD ini, atau kita pasangkan HDD atau SSD pada bagian DPD ROM-nya. Nah, untuk sementara kita kembalikan atau kita pasang terlebih dahulu ya. Kemudian di sini RAM. Untuk membuka RAM kita buka seperti ini ya, penahan dari RAM. Nah, laptop ini karena laptop lama ya, dia menggunakan RAM DDR2. Dengan ini untuk RAM-nya hanya 1 GB ya, 1 keping. Sebenarnya laptop ini bisa di-upgrade hingga 4 GB, hanya saja mungkin pemilik yang dahulu tidak tahu ya. Ini masih menggunakan RAM 1 GB DDR2. Mungkin next untuk RAM-nya akan kita upgrade ya setelah kita bisa memperbaiki dari motherboard laptop ini. Oke, kita kembalikan terlebih dahulu. Kemudian kita akan melihat prosesor dari laptop ini ya. Nah, ini prosesor dari laptop ini. Untuk membuka prosesor kita putar ya, yang seperti baut ini menggunakan obeng minus, kita putar ke kiri. Nah, sampai seperti ini posisinya. Oke. Nah, ini untuk prosesor yang digunakan ya, bisa dilihat ya. Dia menggunakan tipe T4200 ya, Intel dual core. Oke, kita kembalikan karena belum kita upgrade. Mungkin next ya. Untuk prosesornya memang tidak bisa di-upgrade. Nah, setelah terpasang kita kunci lagi ya. Untuk penguncinya seperti ini, kita putar searah. Oke, kita pasang untuk pendinginnya. Nah, jika sobat memilikinya ya laptop seperti ini, untuk pendinginnya ini harus dibersihkan ya supaya sirkulasi udara di sini baik. Oke, akan kita pasang kembali untuk heatsinknya atau pendinginnya. Oke, setelah melihat kondisi RAM, prosesor, dan lain-lain, setelah kita mengetahui apa saja yang perlu kita upgrade, kita tutup kembali ya, sambil kita menunggu komponen-komponen dari laptop ini ya. Sekali lagi saya bukan ahli atau tukang servis laptop atau PC ya. Saya di sini hanya belajar.
Oke, kita pasang kembali untuk baut-baut dari tutupnya ya, agar tidak terbuka. Kemudian dimasukin tikus atau yang lainnya, kecoa. Nah, setelah melihat komponen-komponen yang tidak ada, kemudian kita akan melihat ya, apakah motherboard dari laptop ini masih bagus. Setelah mengetahui tegangan input dari laptop ini, kemudian arus yang dibutuhkan dari laptop ini, maka saya merakit sebuah power supply sementara ya, untuk mencoba motherboard apakah bekerja atau tidak ya, karena charger dari laptop ini sudah rusak menurut yang punya. Oke, untuk laptop ini dia membutuhkan tegangan sekitar 19 volt. Kemudian untuk arusnya berkisar hingga 3 sampai 4 ampere ya, untuk arus yang dibutuhkan dari laptop ini. Bismillah, semoga menyala. Dan bisa dilihat indikator baterai menyala, artinya motherboard ini tidak bermasalah. Kemudian kita coba tekan tombol power. Menyala, bisa dilihat. Oke, namun tidak bisa booting pastinya ya, karena tidak ada HDD atau Windows yang terinstall di laptop ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Bantu tekan like, subscribe, dan komen, atau jika ada dari sobat yang memiliki laptop atau yang lainnya ya, bisa konsultasikan di kolom komentar. Jika bisa saya bantu, akan saya bantu. Oke, ketemu lagi dengan Anom Tutorial di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.